Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast. Dan kali ini Tribun Manado kembali kedatangan tamu spesial, calon wali kota Kota Bitung, Bung Geraldi Mantiri. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, terima kasih banyak. Saya merasa bangga diundang Tribun ini. Siap, terima kasih. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu dan kami mengucapkan selamat kepada Bung Geraldi yang sudah mendapatkan amanat dari PDI Perjuangan untuk maju di kontestasi Pilwako Kota Bitung. Dan Partai Golkar juga. Ya, bersama dengan koalisi Partai Ya, Golkar. kerjasama dengan Partai Golkar. Bung Geraldi, kita sebelum saya bertanya tentang di hajatan pilkada ini, ya. saya banyak pembaca Tribun dan penonton Tribun itu mau tahu tentang perjalanan kecil, masa kecil dulu Bung Geraldi. Bisa diceritakan apa dulu hobinya, apakah dulu waktu masih kecil sudah ada angan-angan mau jadi anggota dewan, kemudian mau menjadi kepala daerah. Ya. Silakan diceritakan. Saya itu lahir tahun 1988 di Green Atas, Kota Bitung. Berarti usia 36 tahun ini. Sekarang posisi 36 tahun, 5 bulan kalau nggak salah, bulan Maret kan. Yang selanjutnya kurang lebih sekolah dan besar itu di Kota Bitung. SD Manembo, baru juga SMP Grian, SMP 1 Grian, dan juga SMA 1 Grian. Dan sekarang berubah menjadi SMA 1 Bitung Ya. dulu. Aktivitas sih sebenarnya lebih ke kegiatan olahraga kalau dulu. Olahraga apa dulu kesukaannya? Bola kaki dong. Oh iya, iya. Sehingga saya terpilih sebagai ketua ASKOT PSSI sekarang. Oh iya, betul. Nah, selanjutnya kalau hobi lebih kepada kegiatan-kegiatan yang saya kan juga ketua Faji, Ya. Popsi, Posi, dan FVTI. Kita sampaikan ke teman-teman kurang mau cari olahraga api, olahraga air so ada, Iya. olahraga udara dengan panjat tebing. Saya bilang sedikit lagi saya berubah jadi avatar. Menggabungkan ini. Iya. Ya, karena memang tujuan kita pertama kita sampaikan di luar bola kaki, Iya. saya hanya menerima olahraga yang bersifat dengan lingkungan. Maka otomatis saya bilang kalau Faji, FVTI dan juga Posi saya mau. Bukan menyepelekan Olahraga cabang bidang olahraga ya. lain, tapi saya lebih memilih untuk fokus Punya ke situ. passion di situ ya. Olahraga biliar juga sudah, tapi Iya. periode yang kemarin sudah terpilih yang ketua baru, sehingga saya fokus ke kegiatan-kegiatan itu. Di sport juga ya. E-sport juga terakhir, karena itu kan baru di Kota Bitung, maka saya cuma sebagai motivasi agar supaya e-sport kedepannya lebih bagus lagi, membuka jalan lah, Iya. begitu. Kurang lebih sih aktivitas lebih banyak di Kota Bitung, kuliah di Fakultas Ekonomi Unsrat, Iya. yang kemudian masuk kuliah tahun 2005, lulus 2012. Ya artinya saya cukup lama. Matang di dalam kampusnya. Bukan matang lagi, lebih dari matang. Iya. Itu 7 karena tahun saya kesibukannya. kuliah. Karena pertama kesibukan organisasi pelayanan gereja. betul. Saya aktif di kegiatan pelayanan gereja, Pemuda Gemim. Yang selanjutnya berbagai organisasi juga yang lain, GAMKI. Nah, kalau Pemuda Gemim, saya pernah wakil ketua Pemuda Sinode Gemim di 2 periode sebelumnya. Sehingga beberapa kegiatan juga yang lain-lainnya yang sehingga ya kuliah agak sedikit apa. Bukan sedikit sih, 2 tahun cukup banyak gitu tapi Iya. kurang lebih. Ya kurang lebih itulah. Iya. Bung Geraldi, kapan tertarik masuk partai politik? Kita harus pahami dulu begini, kita jadi bilang ke orang-orang, saya itu terlibat di politik itu sudah cukup lama karena saya dari pengurus ranting PDI Perjuangan di Kota Bitung. Tahun berapa itu? Saya lupa, kayaknya setelah saya lulus kuliah. Sebelum Masih mahasiswa sudah. mahasiswa saya sudah aktif di kegiatan Partai. partai. Yang berikutnya selanjutnya saya lupa tahun pastinya kapan, tapi yang saya cuma ingat bahwa selanjutnya itu saya terpilih sebagai sekretaris kecamatan. Iya. Sekretaris kecamatan 2 periode. Selanjutnya sekarang saya dalam posisi
ketua PAC, gitu, ketua pengurus anak cabang. Iya. Dan juga sekarang juga karena ada beberapa yang telah mengundurkan diri di partai, saya juga diutus untuk jadi wakil ketua Dewan Pimpinan Cabang bidang organisasi DPC Kota Bitung. Kemarin karena Bung Ria Dondo Kambe itu menjadi Sekjen Taruna Merah Putih, Di pusat, ya. ya saya diangkat menjadi ketua BMI Sulawesi Utara. Gantikan Bung Rio. Menggantikan Bung Rio. Jadi kurang lebih itu keterlibatan saya di dunia politik. Iya. Maka kalau pertanyaannya terjun ke dunia politik, Iya. nah itu di awal saya memutuskan untuk masuk ke dunia politik itu di tahun 2018. 2018 keputusan saya bulat bahwa saya coba untuk terjun. Siapa yang mengajak Anda berpolitik? Kalau mau bilang mengajak, orang tua itu salah satu orang, bapak saya yang paling melarang saya untuk terjun di dunia politik. Oh ya? Ya, karena apa? Bagaimana ceritanya ini? Iya. Menarik. Jadi, ini memang dikatakan menarik karena memang setelah saya lulus kuliah, Iya. saya itu ada magang di perusahaan perikanan, Iya. yang selanjutnya 2012 sampai 2014 itu saya ingat di perusahaan ikan, kan banyak perusahaan ikan di sana. Saya Iya. magang, kerja juga langsung kerja di situ. Saya keluar 2014 karena pelayanan di Pemuda Sinodal Gemim. Iya. Yang selanjutnya ketika Moritz Mantiri itu terpilih menjadi wakil wali kota, Iya. di sekitaran 2015-2016, muncul pertanyaan dalam diri. Iya. Apa yang harus saya lakukan Iya. untuk membantu orang tua? Apakah saya harus menjadi kontraktor, mengurus proyek, Iya. ataupun yang lain-lainnya? Maka itu tidak terlintas di otak saya. Selanjutnya saya berpikir, oke, kalau begitu saya coba untuk membangun komunitas kreatif di Kota Bitung. Beberapa teman-teman yang saya coba ajak dan juga mereka mengajak saya. Selanjutnya disitulah saya mulai terlibat dalam berorganisasi di sosial masyarakat, apalagi di bersifat anak muda, Iya. komunitas kreatif. Nah, saya punya impian bahwa bagaimana membantu orang tua saya. Jadi saya maka waktu itu saya berpikir, oke, Bitung ini kan kota industri. Iya. Di saat yang sama juga telah terjadi yang namanya industri perikanan, telah terjadi yang namanya moratorium Menteri Susi. Iya. Maka memang perekonomian Kota Bitung itu sedang tidak baik-baik saja. Iya. Itu sangat-sangat berdampak. Nah, maka cara yang paling utama dan sama juga dengan visi misi wali kota waktu itu adalah pariwisata. Iya. Maka saya mengajak teman-teman yang lain, anak muda, ayo kita terlibat. Dalam artian bukan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah. Iya. Saya membuat beberapa founding untuk dalam hal bikin kegiatan kreativitas. Sehingga cara yang paling simpel dulu event. Iya, betul. Event. Maka torang mulai bikin event dari torang dulu. Event apa yang awalnya? Pertama itu yang saya ingat adalah Bitung Music Fest. Saya 2016 apa 2017, saya lupa waktu itu. Memang suka musik juga waktu. Ya, saya penikmat. Oh iya ya. Penikmat juga. Selanjutnya 2016-2017 itu kita mulai dengan beberapa kegiatan lingkungan juga, bersih-bersih, tapi yang kita packaging. Karena apa? Saya waktu itu pernah berpikir begini. Kalau kegiatan pemerintah ini kebanyakan hanya seputaran orang-orang terdekat. Dalam artian cuma seputaran ASN lah. Iya. Ataupun keluarga terdekat dari ASN tersebut. Maka kita coba untuk menghubungkan yang namanya pemerintah, ini ya. Pemerintah, ini masyarakat. Nah, kita berada di tengah-tengah event organizer ini. Non profit kita waktu itu, Bang. Kenapa? Kadang-kala minus. Nah, karena masih kita berusaha maksimal, berusaha mandiri. Nah, ini kan proses belajar Ya. ini ya. Ada beberapa teman kita, ada 4 orang waktu itu. Saya coba apa. Nah, berbagai kegiatan kita coba buat dan coba kita tawarkan ke pemerintah. Iya. Ayo bikin kegiatan begini. Tidak serta-merta bahwa terpaku hanya sekedar kegiatan birokrasi yang kayak kadang-kadang kalau anak muda kan agak boring kalau melihat itu. Nah, suka birokrasi ya. Iya. Kita coba hubungkan antara itu karena saya paham sedikit tentang birokrasi. Iya. Saya juga bergelut dengan anak-anak muda. Iya. Kan dua hal ini kadang-kala sulit, Bang, Iya, kalau mau ketemunya. dihubungkan. Iya. Maka coba kita hubungkan. Tetapi hal simpel dulu yang kita buat. Iya. Minimal event. Iya. Karena Bitung itu kan terkenal dengan yang namanya kriminal Panawayel. Iya. Nah, itu yang kita coba buat kegiatan dulu. Nah, yang membuat itu anak muda semua. Ternyata dalam kondisi itu
saya pun berpikir kalau ini hanya sekedar founding begini sampai kapan kita mampu? Satu kali minus nggak masalah, dua kali minus nggak masalah. Kalau ketiga, waduh, agak berat ini. Sudah Maka menguras, ya. kita waktu itu dengan teman-teman yang lain, kita coba tawarkan ke pemerintah, yuk bikin kegiatan ini, kita kasih usulan. Sehingga saya ingat waktu itu di zamannya Pak Wali Kota Pak Max Lomban dan Wakil Wali Kotanya waktu itu Morris Mantiri, ya bukan apa sih, tapi artinya begini. Hampir sebagian besar apalagi kegiatan yang bersifat dengan ekonomi kreatif dan juga pariwisata itu 80% kegiatan yang kita usulkan waktu itu. Nah, ternyata kan biasa banyak ide selalu. Iya. Ternyata waktu itu dukungan pihak eksekutif tidak juga sepenuhnya, bukan tidak sepenuhnya, artinya ternyata ada yang kurang. Ternyata waktu itu kita berpikir kalau legislatif, eksekutif support pasti bagus lah. Pasti bagus. Iya. Nah, maka waktu itu ada beberapa anggota dewan kita coba sharing. Disitulah tercetus dalam pikiran saya secara pribadi bahwa kayaknya daripada eksekutif nantinya, kenapa tidak masuk di legislatif dulu? Itu tidak ada dukungan dari orang lain. Saya orang termasuk karena saya melihat Morris Mantiri itu terjun ke dunia politik sejak tahun 2003-2004. Saya termasuk orang yang pragmatis terhadap politik. Karena kan ya sudah, politik sudah jadi. Sampai di kejadian momen itulah, maka kita pribadi berpikir, wah ternyata perlu masuk di dalam. Kalau kita dari luar terus, agak sulit ini, capek juga mau terlalu banyak bersuara di apa segala macam. Nah, maka waktu itu kita kesepakatannya ada 2 orang kita. Iya. Di komunitas ini tadi. Komunitas tadi ini 2 orang kita diutus ke dalam. Masuk di legislatif dulu kan. Di partai yang sama tadi. Berbeda-beda kita. Kita enggak paksa. Saya di Partai PDI Perjuangan, teman saya di partai yang lain. Nah, masuklah kita berdua. Lolos. Tapi yang lolos hanya saya. Oh iya. Yang lolos hanya saya. Teman saya belum beruntung waktu itu. Nah, sehingga disitulah. Tapi ada cerita menarik. Kenapa? Pada saat 2018 saya memutuskan itu, saya cerita dulu ke ibu. Ke ibu dulu. Kenapa pilih ibu bukan bapak? Karena saya berpikir bosnya bos dari bapak itu ibu. Iya. Maka ke ibu dulu kita Iya. Ibu support. Oke. Tapi dia bilang bahwa kalau boleh cerita dulu sama bapak. Saya ketemu dengan bapak, saya cerita, Pak bisa enggak kita mau maju anggota dewan? Kata-kata pertama dia bilang begini, enggak usah. Ditolak awal pertama. Ditolak, Pak. Ditolak. Saya waktu itu ya karena apa alasannya, Pak? Dia nak pernah bilang ke kita. Iya. Dia cuma waktu itu enggak boleh. Jangan dulu. Bukan bilangnya dulu, Pak. Kalau jangan dulu kan mungkin nanti berikutnya ya. Mungkin begitu dah. Iya. Tapi waktu itu dia bilang enggak bisa. Oke. Saya pikir waduh. Karena waktu itu memang ketika saya lulus kuliah, beliau itu ada beberapa usaha yang coba dia rintis. Dan coba dia kasih ke kita untuk mulailah. Maka ketika saya menikah 2017, saya mulailah rintis usaha. Rintis usaha. Dia bilang urus juga usaha. Dia bilang nggak bisa. Saya bilang waduh, berat juga ini. Iya. Nah, tapi waktu itu kita punya proses yang namanya sudah bergaul dengan orang partai. Karena saya terlibat di partai politik, tapi mau terjun ke dalam dunia politik ini kan 2018. Iya. Saya coba komunikasi dengan sek partai. Waktu itu yang ketua dewan sekarang Pak Aldo Ratungalo. Pakai jalur lain lagi. Saya coba komunikasi, coba komunikasi sampai ke DPD. Dan ya, saya berterima kasih kepada Pak Aldo Ratungalo waktu itu. Dia yang bantu saya menyampaikan kepada Pak Morris. Kepada Pak. Ya. Waktu itu jawaban dari Pak Aldo, Pak, kita yakin anak ini boleh. Jawaban dia ke Pak Aldo begini. Raldi itu belum siap secara mental. Belum siap secara iman. Karena dalam dunia politik itu, kalau kita tidak siap mental dan siap iman, kita akan terjebak di dalam proses ini. Apalagi kan kalau bicara politik kan kadang-kadang identik dengan bilang harta, tahta, dan wanita. Iya. Nah ini kuncinya tadi yang di. Kurang lebih begitu. Maka
Pak Aldo yang coba yakinkan, Pak kayaknya dia bisa, dia juga sudah aktif dan lain sebagainya, diingatkan. Ada juga waktu itu kepala sekretaris Pak Soleman Luawo, Iya. dia bersama dengan Pak sekretaris yang. Meyakinkan Pak. Tapi ingat, sampai detik itu pun belum tentu disetujui. Belum disetujui. Belum, Pak. Iya, iya, iya. Nama saya itu hanya sebagai usulan dari sekretaris. Iya. Sehingga kalau waktu itu kursi untuk dapil saya waktu itu, dapil Matuari Renowulu, ada 7. Iya. Yang diusulkan ke DPD itu ada 10. Sehingga saya berpikir waktu itu, kayaknya di DPD ini saya hilang namanya ini. Iya, iya, iya. Tapi waktu itu setelah di DPD, saya bersyukur dan berterima kasih juga Pak Stephen Kando. Iya. Ketika dia melihat, coba paparkan berapa calon, 7 nama calon. Saya ingat itu, karena yang cerita Pak Aldo Ratungalo, dia bilang dalam pleno di DPD, dia bilang Pak Stephen Kando dan Pak Franky Wongkar yang bantu. Jadi waktu itu Pak, ketika menyebut nama saya, Pak Stephen Kando yang bilang, sudah, kasih nomor 1 aja. Pak Morris waktu itu saat pleno, karena dia pengurus Kota Bitung, dia cuma diam dan gini. Mau tidak ada bantuan dulu ini, belum Nggak ada bantuan, Iya, Pak. iya, iya. Yang memaparkan nama saya di DPD itu Iya. Pak Aldo Di Bapilu Ratungalo. ya. Iya, iya. Waktu itu Pak Stephen Kando ketua Bapilu. Bapilu. Iya. Pak Stephen Kando yang bilang, oke kalau begitu Geraldine Mantiri namanya tetap ada. Maka selesailah sudah. Selesailah sudah perjuangan untuk dalam artian minimal Masuk nama dulu. saya udah Iya, masuk dulu. iya, sudah masuk. Lolos administrasi lah dulu ya. Kalau administrasi semua lanjut pada saat mulai masa kampanye, kan waktu itu kalau nggak salah 9 bulan 2019 masa kampanye, 7 apa 9 bulan Panjang, saya lupa. iya, panjang termasuk waktu, yang iya. paling panjang loh Iya. itu. Jadi saya ada kesempatan untuk turun-turun. Seketika saya bilang, Pak izin, ada ndak arahan minimal petunjuk dalam artian minimal tim sukses yang dulu Iya. bisa ndak Bantu, iya. Dia cuma bilang begini, turun saja, kan kamu yang mau. Betul belum ini, full Pak. ini, belum full ini. Saya juga nggak paham waktu itu. Saya pikir waktu kalau tak pikir, alah orang ini kayaknya saya anak buangan ini kayaknya. Ini pikiran ya. Iya, iya, iya. Tapi waktu itu saya diam aja, nggak apa-apa. Iya. Nah, maka mulailah saya turun berdasarkan pengalaman organisasi kepemudaan, berdasarkan komunitas kreatif yang coba saya bergaul dengan mereka yang mulai. Anak-anak muda ini. Inilah yang timnya, Pak. Timnya. Mulailah dari situ turun-turun lapangan. Saya kan kalau itu saya bilang tadi bahwa masa kampanye waktu itu pilih Agak panjang. Iya, saya lupa betul. 7 apa 9 bulan waktu itu. Iya. 1 bulan terakhir. Iya. Nah, di situ puncaknya saya Detik-detik. agak sedikit marah. Iya. Bukan marah juga, tapi wah, kayak agak kecewa. Iya. Saya datang ke Bapak, Pak, saya mau tanya. Saya ini masih anak dari Morris Mantiri atau bukan? Iya. Saya ini mau nyalon. Belum terasa dukungan Iya, ini. belum ada kayak terasa begitu dukungan. Iya, iya, Saya iya. bilang waktu itu kan. Iya. Nah, tapi ternyata dia bilang begini, sudah tanpa kamu ketahui ada beberapa orang-orang yang datang ke kamu itu sudah komunikasi dengan Bapak. Dia main belakang ternyata. Dan mulailah terpilih. Ya puji syukur waktu itu saya termasuk anggota DPRD dengan Masuk pertama langsung terpilih ya. Iya, langsung terpilih, malahan sampai dengan yang namanya suara paling terbanyak. Di dapil. Bung. Enggak, 1 Kota Bitung. Di antara semua anggota dewan saya terpilih waktu itu di 2019, saya suara paling terbanyak. Padahal baru ini terjun. Baru ya? terjun. Iya. Nah, maka beberapa teman-teman bilang begini, kalau suara kamu hanya waktu itu cuma 2.000 atau Iya. 3.000, Iya. ini pure hanya usaha dari bapak kamu. Karena waktu itu kapasitas bapak kamu adalah wakil wali kota. Iya. Tapi ketika kamu dapat suara 5.000, Lebih target, iya. 5.000 dan rekor paling banyak selama momen pileg yang Iya. terjadi di Kota Bitung, Berarti ada kerja. berarti Banyak. ini suara ini adalah kerja antara kamu dan juga bapak kamu. Nah, gitu. Maka saya waktu itu berterima kasih juga. Sehingga ada orang-orang yang notabene membackup saya. Waktu itu Pak Stephen Kando, Pak Aldo Ratungalo, mereka, Pak Franky Wongkar, Pak Oli juga, mereka yang backup, yang mendukung ini adalah Morris Mantiri untuk terjun ke dunia politik. Iya, iya. Nah, gitu. Itu hikmahnya ya. Ya, ternyata hikmahnya adalah apa? Ternyata hidup itu perlu proses. Morris Mantiri itu tidak pernah memberikan space ataupun ruang kepada saya secara pribadi untuk yang namanya fasilitas lah. Itu juga kan sampai di titik ketika dalam 2019 itu terpilih, kan suara terbanyak harusnya ketua DPRD dong. Iya.
Tapi Iya, betul. iya kan? Harusnya berarti Bung Ya. Geraldi yang ketua. Tapi kan kalau secara kepartaian di Iya. PD Perjuangan itu hak keseluruhan itu ada pada sekretaris partai. Tapi sehingga dua nama ini, maka karena Pak Aldo waktu itu adalah sekretaris partai dan dia yang bantu saya dalam proses pencalonan, maka saya memberikan Pak Aldo silakan ketua dewan. Ketua. Saya mengusulkan juga supaya Pak Aldo sehingga sampai detik ini. Kira-kira begitu perjalanan politiknya. Agak tidak seperti yang biasanya. Tidak bilang anak wakil wali kota mulus begitu Waktu saja itu, ya. waktu itu. Sehingga ketika maju proses wali kota Insinyur Mars Menteri di 2020 Iya. momen Covid, ya saya coba semaksimal mungkin membantu beliau. Nah, Bung Geraldi setelah masuk di DPR, tunggu dulu, sebelum itu memang waktu SMA atau SMP memang mau jadi cita-citanya sebenarnya apa? Saya kuliah di Fakultas Ekonomi, Iya. sehingga fokus saya waktu itu memang cuma pure bisnis. Itu yang saya bilang tadi, bahwa walaupun saya sudah terlibat dalam dunia politik, tapi saya nggak mau terjun langsung ke dalam. Karena saya berpikir begini, politik itu memang kita nggak bisa pragmatis juga. Iya. Ada hitungan-hitungannya ya. Karena apa? Politik itu mampu mempengaruhi semua aspek. Hampir semua aspek bisa dipengaruhi. Baik itu aspek ekonomi, bidang ekonomi. Contoh kan simpel-simpelnya begini. Saya anggota DPRD. Iya. Saya punya usaha rumah makan. Pak Pemret juga punya usaha rumah makan. Iya. Kira-kira orang mau datang makan di mana? Ke Bapak atau ke saya? Orang akan datang ke kita Iya, karena mereka pertama makan, Iya. yang kedua adalah apa? Mereka mungkin punya kepentingan dalam hal Iya. pemerintahan. Betul. Karena saya adalah anggota DPRD. Itulah yang saya punya pemikiran sehingga Harus masuk di legislatif. waktu itu. legislatif agar supaya minimal orang bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Dan apa yang diharapkan waktu itu, misalnya event-event itu bisa Disupport. terlaksana. Dan ya. waktu itu ketika saya terpilih, waktu itu masih zaman Pak Wali Kota adalah Pak Max Lomban, beliau juga mengakomodir semua. Nah, ketika masuk di anggota dewan, bagaimana komunitas kreativitas ini? Masih Apakah tetap. bubar atau apa? Masih tetap jalan, diberikan ruang dari pemerintah, sehingga kan beberapa event contoh festival pesona Selat Lembe Iya. itu kalau di zaman waktu itu dan sampai detik ini Iya. adalah komunitas kreatif yang dilibatkan, sehingga ada beberapa juga side event kita coba bagi untuk beberapa teman-teman, sehingga sekarang kita pun membuat bisnis sih dengan teman-teman itu, tetapi kita coba untuk mengkolaborasikan semua sampai detik ini. Bung Geraldi, ketika masih di DPR sebagai anggota DPRD di sana, apa saja yang sudah Bung Geraldi lakukan untuk Kota Bitung? Ya, kalau DPRD kan itu kan memang tugas utamanya adalah fungsi legislasi. Itu yang tugas utama. Tetapi saya percaya yang namanya gotong royong itu yang menjadi marwah dari PD Perjuangan itu sangat jelas dan nyata. Saya itu tiap bulan saya berterima kasih buat Ibu Adriana Donokambe. Ya. Karena tiap tahun saya itu diberikan beasiswa untuk 3.000 anak di dapil saya. Tiap tahun. Masih berlangsung sampai sekarang. Sampai sekarang. Baru juga saya berterima kasih kepada almarhum Pak Herson Mayolo. Tiap tahun itu beliau memberikan saya bantuan melalui APBN Iya. untuk membantu merehabilitasi rumah layak huni. Itu dari DPR RI ya? DPR RI. Iya. Itu satu. Itu yang namanya kolaborasi dan gotong royong. Iya. Karena kita memaknai di PD Perjuangan itu adalah gotong royong. Yang kedua, kalau DPRD provinsi, mereka juga ada beberapa kegiatan rupa kayak kemarin Hari Raya Kurban, saya coba fasilitasi beberapa masjid. Baru juga ada beberapa bantuan dana-dana CSR yang coba dibantu difasilitasi oleh Pak Gubernur Pak Oli, Iya. diserahkan di beberapa masjid. Begitupun dengan Hari Raya Natal atau Hari Raya Gereja yang lainnya, dicoba difasilitasi. Kurang lebih kolaborasinya seperti itu. Sehingga kalau mau dikatakan apa yang saya lakukan, saya tidak bisa banyak melakukan sebenarnya. Ini kerja-kerja partai. Iya. Kerja-kerja partai yang notabene kita tidak bisa mau bilang bahwa satu orang jago, enggak. Iya. Kita harus bergotong royong, bekerja sama. Iya. Bung Sampai detik ini masih ada beasiswanya. Oh. Sampai detik ini atas nama Ibu Adriana, Ibu Vanda Serondayang juga. Iya. Begitu. Bung Geraldi, setelah di DPR, memang ada terbetik juga di saat itu untuk menjadi seorang kepala daerah.
yang namanya kalau orang terjun ke dunia politik kan karir tertinggi dari seorang politisi itu adalah top eksekutif di berbagai segmen. Sudah ada, sudah punya pemikiran, tetapi Iya. timingnya ini kan kadangkala Iya. kita harus juga mempersiapkan selain kualitas, kapasitas, dan Iya. juga kan mental. Karena memimpin, kalau namanya top eksekutif kan ini harus memikirkan semua. Iya. Sehingga kalau mau bertanya bahwa apakah ada keinginan, ya semua politisi pasti ada keinginan lah. Nah, ada terlalu munafik kita kalau tidak ada keinginan seperti itu. Tapi intinya yang saya mau sampaikan adalah saya paham dengan yang namanya proses. Iya. Sehingga dalam proses politik inilah yang saya katakan bahwa 5 tahun saya mencoba untuk bagaimana belajar dan cari tahu Iya. bagaimana untuk menjadi seorang top eksekutif. Kurang lebih begitu. Ya, Bung Lali, ini pada saat awal-awal Pilkada Bitung mulai berjalan, itu nama Pak Maurice Mantiri yang mendapatkan rekomendasi Ya, awalnya. betul. Awalnya. Lalu dalam perjalanannya 1 bulan terakhir, beberapa minggu terakhir muncul nama Bung Geraldi Mantiri sebagai calon wali kota Ya. yang diberikan mandat dari DPP. Ya. BKWK lah. Nah, bagaimana pertanyaan publik ini? Bagaimana ceritanya ini? Cerita di balik layar ini. Ya. Iya. Saya mau cerita, saya akan Iya, coba menceritakan. Jadi begini, kalau pertanyaan ini paling banyak ditanya. Iya. Kok kenapa kamu, Ral? Iya. Bukan Pak Moritz. Iya. Kalau dalam jawaban bercanda saya bilang Iya. saya mencoba untuk mengkudeta. Mengkudeta Bapak itu. Iya. Tapi bukan itu bercanda. Iya. Pada intinya sebenarnya kan kita paham bahwa negara ini adalah negara konstitusi, Iya. negara hukum, maka yang paling utama adalah kita harus paham dan juga kita akan menuntut konstitusi. taat terhadap segala aturan. Iya. Pertama, memang usulan untuk dari DPC Kota Bitung itu mengusulkan kembali Iya. Pak Maurice Mantiri sebagai calon wali kota. Iya. Tapi dalam setiap pleno kita kan juga ada yang namanya survei. Iya. Jadi saat pengusulan nama kita juga langsung dibarengi yang namanya survei. Kita semua sudah. Jadi semua orang yang punya peluang Di PDIP. di PD Perjuangan Iya. di Kota Bitung Iya. untuk bisa mencalonkan diri, kita survei. Oke. Semua kita survei. Waktu itu muncul ada nama Pak Maurice pasti. Ya, Pak Kemudian- Maurice Mantiri, ada juga Pak Fabian Kalo, Iya. ada juga saya secara Iya. pribadi. Tapi saya bilang waktu itu kalau Pak Maurice maju di survei pasti saya paling rendah lah. Iya. Karena kan ada banyak lah. Iya. Waktu itu kalau nggak salah sekitar kita ada survei sekitar 10 apa 12 orang, saya lupa tepatnya. Nah, setelah berjalannya proses ini, maka ada satu kejadian di Kota Bitung. Waktu itu Pak Maurice Mantiri melakukan pelantikan. Undang-undang Pilkada kan bilang bahwa 6 bulan sebelum penetapan untuk proses ini, beliau nggak bisa melakukan pelantikan. Memang waktu itu agak ada salah kaprah. Saya ingat di 2019 kemarin, biasanya Kemendagri itu mengeluarkan surat edaran untuk batas akhir. Iya. Tapi dalam proses ini, surat Kemendagri itu keluar setelah Pelantikan. melakukan pelantikan. Bahwa Pak Maurice-nya, wali kota saat itu, salah melakukan bahwa tanggal seperti ini. Maka memang perdebatan ini terjadilah di internal partai. Iya. Sambil itu juga kita melakukan komunikasi dengan partai-partai lain kalau mau bekerja sama. Iya. Nah, ada beberapa langkah kita lakukan. Pertama, beberapa konsultasi sampai dengan KPU RI, sampai di tingkatan RI kita lakukan konsultasi. Begitupun dengan DPP partai. Iya. Mereka melakukan konsultasi, artinya kalau ada ruang atau celah, Maurice Mantiri melakukan yang namanya kalau bisa dicalonkan kembali. Karena ketika hasil survei ini dapat, ternyata nama Maurice Mantiri itu masih termasuk yang paling populer, Tertinggi ya. tertinggi di semua calon. Kita pun semuanya waktu itu survei sampai dengan calon lawan. Nah, Maurice Mantiri itu keluar di bulan-bulan kira-kira
April itu Morris Menteri tertinggi karena dengan tingkat kepuasan publik terhadap jalannya sebuah pemerintahan. di Bitung ya. Kalau nggak salah waktu itu kepuasan publik terhadap pemerintah Kota Bitung itu di angka 79%, dibarengi dengan elektabilitas Morris Menteri beliau. Saya lupa, pokoknya di atas 50%. Nah, tapi dengan adanya peristiwa seperti ini, dengan kesalahan yang waktu itu kita pahami bahwa itu bukan pure juga masalah tentang pemerintah kota, tetapi karena ada perdebatan tentang tadi dia bilang tadi Batas akhir tadi. ya batas akhir, dan juga kan ini Belum ada undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada ini kan Selalu berubah juga. berubah-berubah. Iya, betul. Terakhir kan kemarin PKPU terkeluar, tapi itu kita bukan tidak mau menyalahkan terkait itu. Oke. Nah, maka muncullah Morris Menteri, kita mulai kampanye. Kampanye mensosialisasikan nama bahwa dicalonkan kembali. Tapi ya itu yang kita bilang, saya juga tidak bisa memahami. Kadangkala ketika kita memakai logika tidak bisa dihubungkan dengan namanya langkah politik. Sering saya sampaikan di beberapa kesempatan bahwa kalau bicara tentang politik ini memang dinamis sekali, Pak. Betul, sangat cair. Ya. Sangat cair sekali. Sehingga kalau kita orang mau pakai logika kadang-kadang nggak bisa masuk. Iya. Nah, maka oleh karena itu kalau kita paham, sering saya sampaikan bahwa kalau mau di politik kita harus pakai hati dan rasa agar supaya kita bisa memahami. Karena kalau kita pakai logika kadang-kala tidak mampu untuk dalam hal mencerna apa yang sedang terjadi. Nah, oleh karena itu ketika Morris Menteri itu tidak bisa, kesepakatannya, saya juga jujur pribadi tahu 2 bulan terakhir bahwa waktu itu beliau sampaikan ada satu langkah yang mungkin akan beliau lakukan, tapi kalau memang tidak bisa, dia sampaikan ke saya, kamu juga harus siap sebagai yang namanya kader PD Perjuangan. Dia cuma sampaikan siap. Nah, di PD Perjuangan itu tidak serta-merta bahwa oke, setelah Morris Menteri harus Geraldine Menteri. Iya, betul. Kita percaya bahwa keputusan paling utama itu ada pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Hak prerogatifnya ada pada beliau. Iya. Sehingga tidak bisa serta-merta setelah Morris Menteri anak-anaknya. Bukan begitu kita. Maka setelah keputusannya dan beliau secara pribadi memutuskan daripada mau berdebat dan juga prosesnya panjang, maka saya secara pribadi dan disampaikan ke Pak Oli sebagai Ketua DPD dan juga di DPP, alangkah baiknya saya tidak usah dicalonkan karena sayang terkait dengan masalah partai kita. Takutnya ketika ada masalah, maka beliau. Padahal waktu itu masih debatable ini. Masih debatable, Pak. Memang kan ada beberapa kejadian-kejadian. Ada yang menyampaikan, ini adalah jurisprudensi, ada kejadian-kejadian sebelumnya di berbagai daerah. Tapi memang beliau bilang, sudah, mungkin ini saatnya kita memberikan kepada yang lain. Dia nak bilang saja, belum menyebut nama. Nah, keputusan itu memutuskan bahwa nama saya itu memang itu ada di DPD provinsi. Di DPD provinsi dan juga DPP. Sehingga sampai detik ini pun saya bilang, tadi saya sempat sampaikan di depan kan, bahwa kalau bisa dikatakan bahwa saya percaya bahwa yang namanya tidak ada yang kebetulan. Sehingga kalau bicara tentang tidak ada yang kebetulan, berarti ketika kesempatan datang dan juga yang namanya mempersiapkan diri. Nah, selanjutnya saya waktu itu saya ingat dipanggil oleh Pak Oli. Dia bilang, usulan dari DPD bahwa kamu yang dicalonkan dari beberapa nama yang coba dilakukan survei. Ingat, dari beberapa nama, maka diputuskanlah saya. Saya sempat bertanya, kenapa saya, Pak? Modal sebagai peraih suara terbanyak juga salah satu. Ya, memang kan kemarin di pileg juga yang periode kedua ini saya juga suara terbanyak. Ya, itu ukuran utama juga. Ya, itu salah satu mungkin. Tapi waktu itu saya sempat bertanya, tapi saya cuma bilang begini, tapi saya siap ditugaskan, Pak. Saya siap ditugaskan oleh partai dimanapun. Saat ini pun kalau memang partai bilang, kamu maju Jakarta dengan Ahok ataupun dengan Mas Pram, saya siap. Yang penting atas arahan dan petunjuk dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya percaya itu. Karena kalau beliau sudah melakukan keputusan dengan berbagai pengalamannya dia, saya yakin pasti bisa.
Nah, ketika diberitahukan, kalau orang bilang kan kebanyakan oh kaget Iya. atau oh kayak kesetrum begitu. Iya. Tapi kalau kita pas dengar itu Pak, sama yang kena kilat, guntur lah. Iya, 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 iya. Bukan cuma kaget Pak, memang wah kok bisa. Tapi saya bilang waktu itu saya mau bicara dengan istri saya, tapi secara pribadi saya siap. Oke. Saya harus menyampaikan juga ke keluarga. Nah, karena sekali lagi Pak, saya ingin menceritakan bahwa saya sangat senang di PD Perjuangan ini karena apa Pak? Kita itu bukan tentang orangnya, tetapi tentang ide. Jadi orang bisa berganti, tetapi ide atau program kegiatan atau ideologinya tetap satu. Itu yang saya senang. Maka bukan tentang Moritz Mantirinya, atau bukan tentang Gerali Mantirinya, ataupun tentang siapa. Tetapi bagaimana kita mampu mengejawantakan yang tadi kita bilang tentang idealisme Soekarno dan juga tentang bagaimana tentang gotong royong membangun kota. Maka keputusan kami itulah yang menyebabkan kita mampu berkolaborasi, bekerja sama dengan Partai Golkar. Iya, iya, iya. Kan ini adalah dua partai yang sangat bertolak belakang, Pak. Iya. Sempat ya. Iya lah. Karena tentang warna warna merah dan warna kuning. Iya, iya. Tapi kenapa bisa bekerja sama? Iya. Satu, ide dan gagasan dan program kegiatan untuk membangun kota. Kita bisa berbeda warna, tapi untuk Kota Bitung kita bersatu. Itu tujuan kami di PD Perjuangan. Itu alasan sehingga kenapa bisa Ya, berkoalisi dengan dan Golkar, juga ya. berbagai partai yang lain. Ada partai buruh, ada partai Gelora, partai PBB, partai PKN, dan apalagi ya kurang lebih seperti itu, ada berbagai partai. Nah, setelah Bung Gerald ditetapkan sebagai ketua calon wali kota Bitung Ya. dari DPP PDI Perjuangan, apa yang langsung Bung Gerald dilakukan? Sebenarnya begini, Bung. Kalau mau bicara tentang apa yang akan saya lakukan, memang pertama saya pasti akan mencoba untuk mari mengundang semua masyarakat ataupun tim saya untuk mari sama-sama kita rumuskan. Iya. Karena dengan waktu yang singkat, memang poin-pointersnya saya sudah dapat. Iya. Karena berdasarkan pengalaman di DPRD dan berdasarkan pengalaman yang kita lakukan turun lapangan, karena Ibu Mega itu selalu bilang, nggak ada kata berhenti untuk turun lapangan ketemu dengan masyarakat. Ide-ide inilah yang saya coba tulis. Saya coba tulis dan juga saya coba rumuskan dengan tim kira-kira tema yang kita bangun, ya, baru juga visi misinya apa, program kegiatannya apa. Maka berdasarkan dengan saya, dengan Pak Erwin, dengan partai-partai pendukung dan pengusung kita, kita coba rumuskan. Nah, maka keluarlah yang namanya Bitung Maju. Bitung Maju. Dan juga terkait dengan masalah gagasan kita bilang kita pakai tagline setia pada rakyat. Ada saya dengar Bitung Maju, inovasi berkelanjutan. Ya. Kenapa ada menuju Bitung Maju berdasarkan inovasi berkelanjutan? Iya. Kenapa itu inovasi berkelanjutan? Iya. Karena apa yang telah dilakukan oleh Moritz Mantiri, saya akan mencoba untuk berinovasi dan juga untuk dalam hal memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Itu yang paling utama. Karena kalau mau bicara tentang program kegiatan, yang paling utama adalah kesejahteraan masyarakat itu. Yang kita mau sampaikan adalah juga itu tadi saya bilang. Maka coba rumuskan dengan tim. Sehingga kita pada titik yang namanya, saya bilang, kalau kita mau kampanye, tidak perlu kita merubah karakter lah. Sehingga saya tetap dengan warna merahnya, Pak Erwin Warangian dengan Partai Golkarnya, dengan warna kuningnya. Kenapa? Iya. Ini yang kadang-kala orang bertanya, kok kenapa? Biasanya kan kalau orang mau kampanye, dia harus berubah. Baju putih lah, atau baju apalah, atau kombinasi pakai lah misalnya, ya. minimal harus seragam. Kenapa kita berbeda? Saya ingin membilang bahwa pertama, kalau di masa kampanye, calon itu pasti akan berubah 180 derajat. Maka dia berubah dengan cara yang namanya apa tadi kita bilang. Dia mulai turunlah ke masyarakat. Yang ini saya tampilkan bahwa inilah saya. Saya tidak harus menjadi kuning kalau ingin bekerja sama dengan Pak Erwin. Pak Erwin pun tidak perlu jadi merah. Tidak perlu jadi merah. Begitupun dengan partai-partai yang lain. Tidak perlu menjadi merah kalau ingin bekerja sama dengan saya. Semua orang saya ingin
lakukan bersama. Tapi ingat satu niatnya, untuk Kota Bitung yang lebih baik. Boleh beda warna tapi di Ya, tujuan implementasi itu harus sama. ya, itu satu. Kedua, dengan adanya perbedaan-perbedaan saya dengan Pak Erwin, Iya. tidak perlu kita mengkamuflase kepada masyarakat kita ini berdua bersatu aman-aman. Kan yang terjadi sekarang ini di kebanyakan daerah adalah perselisihan antara wali kota dan wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur. Yang jadi masalah adalah yang susahnya siapa? Masyarakat kan. Nah, saya sampaikan Pak Erwin yang seperti itu, saya bilang, Pak tidak perlu menjadi merah untuk bisa bekerja sama membangun kota. Begitupun sebaliknya dengan partai-partai lain saya sampaikan. Kalau ingin bekerja sama, mari kita kerja sama. Tapi kalian ini tidak perlu menjadi seorang merah. Iya. Karena paradigma ini yang sering terbangun kan. Setelah terpilih berubah lagi. Kembali lagi ke asal. Kembali lagi ke warna kita masing-masing. Iya. Nah, ini kan kadang-kadang yang saya bilang bahwa ini sering membodohi masyarakat kan. Kamuflase saja. Kamuflase saja, hanya pada saat kampanye kita sewarna. Iya. Begitu lah. Saya ingin menceritakan tentang Dipaksakan. itu. Nah, Iya. yang ketiga, tahu nggak kenapa saya pilih warna merah dan kuning? Iya. Warna merah dan kuning adalah color of the year di tahun 2024. Kalau tahun yang lalu, warna itu yang dipakai oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Warna biru muda. Tapi tahun ini, color of the year-nya adalah warna merah dan warna kuning. Maka keluarlah yang namanya tadi kita bilang, Spanyol juara Piala Dunia. Merah dan kuning. Yang kedua, keluarlah film di bioskop Deadpool dan Wolverine. Warna merah dan kuning. Maka kita pilihlah tetap dengan karakter kita masing-masing. Itu kurang lebih. Ini warna keberuntungan. Betul ini. Iya. Warna keberuntungan di tahun ini. Iya. Dengan optimisme lah. Bung Geraldi, saat ini kan lagi sibuk-sibuknya Bung Geraldi turun ke lapangan sesuai perintah. Tentu ada selalu nasihat-nasihat dari Pak Mauris Mantiri sebagai Bapak, sebagai Ketua DPC, sebagai politisi senior kepada Bung Mantiri. Apa yang selalu disampaikan oleh Pak Mauris kepada Bung Geraldi? Kalau secara kepartaian sering di setiap rapat beliau sampaikan. Ada beberapa rapat yang telah kita lakukan, sering disampaikan tidak harus kepada calon, tetapi kepada semua pengurus partai dan juga simpatisan, bahwa harus kita temui masyarakat. Kita membangun visi misi itu harus berdasarkan apa yang mereka inginkan, masyarakat inginkan. Itu satu. Kedua, kalau bersifat bercerita tentang orang tua, itu yang saya sampaikan tadi Pak, bahwa memang berbagai masukan, contoh beliau juga memberikan masukan, kayaknya saya kurang di sini loh Ram, berikutnya kamu coba bikin, kayaknya saya kurang di sini. Beliau sadar akan hal itu, sehingga saya memahami bahwa tidak ada manusia sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Nah, oleh karena itu beliau telah sampaikan ada berbagai yang mungkin beliau kurang, ada berbagai yang beliau lakukan bagus. Contoh BPJS Kesehatan, contoh terkait dengan masalah para rohaniawan, sehingga beliau dicap sebagai bapak moderasi beragama di Kota Bitung. Betul. Dan juga berbagai yang telah pondasi yang telah beliau lakukan. Sehingga kalau ditanya, kenapa tagline-nya setia pada rakyat? Kenapa tagline-nya harapan baru? Saya ini kan pendatang baru dalam kontestasi politik di Pilkada. Maka saya ingin bilang begini, saya adalah penganut yang namanya perubahan untuk berkelanjutan, sehingga muncullah visi misi tadi, ada kata inovasi berkelanjutan. Iya. Itu ide dasarnya. Jadi perubahan untuk hal yang kurang di zaman Mauris Mantiri. Maka berkelanjutan untuk hal yang telah pondasi beliau lakukan. Sehingga kalau kita sedikit mau sentil tentang visi misi, salah satunya tentang masalah UMKM, pemberdayaan masyarakat. Tahun ini kan termasuk tahun yang agak sulit dari sisi perekonomian. Betul. Masyarakat kelas menengah dan bawah ini termasuk adalah masyarakat yang paling kena dampak. Betul. Yaitu Semua. deflasi. Satu Indonesia. Iya. Maka hal pertama yang akan dilakukan, sehingga itu juga yang disampaikan oleh para petinggi pejabat kita di DPR RI dan juga Presiden, saya sampaikan. Maka satu, UMKM itu adalah hal yang paling yang bisa membangkitkan perekonomian. Maka fokus saya lebih ke situ. Satu, terkait dengan perekonomian. Yang kedua apa? Di Indonesia ini darurat tentang apa? Pendidikan, Pak.
Betul. Kota Bitung itu termasuk rata-rata masyarakatnya hanya sampai di tingkatan SMP. Wajib belajarnya. Belum ada yang namanya berkelanjutan tentang SMA. Iya. Lanjut sampai di tingkatan kuliah ataupun yang lainnya. Maka salah satu juga yang saya lakukan adalah beasiswa. Itu wajib. Maka saya ingin menyampaikan kalau bisa beasiswa untuk masyarakat miskin. Supaya mereka bisa menambahkan yang bisa lebih tersentuh lagi. Morris Menteri telah melakukan itu. Ada berbagai macam masyarakat miskin yang dia kuliahkan, bahkan sampai di luar negeri. Maka saya tertantang untuk lebih lagi perbanyak Menambah lagi jumlah Ya, penerima mungkin. saya tertantang untuk itu. Karena di DPRD Iya. saya juga telah melakukan itu, beasiswa PIP. Tiap tahunnya ada 3.000 anak saya berikan beasiswa, tapi cuma di dapil saya. Iya. Maka ketika saya ingin Kota Lebih Bitung luas itu lagi. lebih luas lagi, Iya. maka saya harus maju di top eksekutif. Sehingga beasiswa itu sangat-sangat, karena untuk dalam hal peningkatan sumber daya manusia. Dari sisi tadi perekonomian dan sumber daya. Yang ketiga apa? Kalau bicara tentang lingkungan ini panjang dan Iya. besar. Apa tadi? Kalau bicara tentang lingkungan, pasti dia dampaknya ada di bisnis, Iya. perekonomian, ada di pariwisata. Sehingga saya ingin karena saya terlibat dan aktif dengan teman-teman pecinta alam, berbagai komunitas yang menyangkut dengan alam. Saya sering mengadakan kegiatan bersih-bersih sungai dengan berbagai komunitas sekolah sungai, contoh satunya, dan juga beberapa yang lain. Maka saya ingin sampaikan kepada mereka bahwa lingkungan ini sangat, sumber daya alam Indonesia, apalagi Kota Bitung ini sangat lengkap. Salah orang mengelola, salah kedepannya akan berdampak yang tidak-tidak. Kalau kita mau bangun gedung, Pak, Iya. atau gedung-gedung yang mewah, banyak di Qatar, Dubai, Amerika, banyak. Tapi originalitas tentang lingkungan itu bisa juga berdampak kepada yang namanya pariwisata. Betul. Sehingga kita juga terlibat dalam persatuan guide. Saya melakukan pelatihan guide dari POSI. Iya. Saya bikin yang namanya kegiatan pelatihan guide dive guide. Itu saya lakukan. Begitu juga dengan teman-teman, ini dia dalam usulan saya, aspirasi saya DPRD, saya memberikan peralatan yang namanya peralatan gunung dan guide. Ini yang saya coba lakukan, yang sudah saya lakukan di DPRD kemarin. Nah, kalau di eksekutif pasti jauh lebih. Ya, ada beberapa mungkin masalah, sehingga saya coba untuk memperbaiki di tahapan eksekutif. Itu. Nah, kurang lebih itu yang saya coba. Kalau yang lainnya kita akan diskusi selanjutnya lah. Siap, Bung Jangan Gita. dulu ada bocor kagetnya, copy paste. Peluru jangan dikeluarkan semua dulu. Kurang lebih seperti itu. Bung Geraldi, tentu di pencalonan ini akan sangat sibuk sekali turun ke Pasti. lapangan. Dan tentu butuh stamina yang Ya. kuat. Pertanyaan saya, gimana Bung Geraldi menjaga stamina ini? Tipsnya? Saya ingin menyampaikan bahwa dengan umur Morris Menteri 59, Iya. kalau mau bilang aktif, beliau itu paling aktif. Iya. Saya banyak belajar dari dia. Tipsnya juga beliau itu salah satunya itu. Apa itu? Waktu tidur, Pak. Oh, Dia cuma bilang jaga waktu tidur. Kedua, kalau saat makan ya makan. iya. Nah, oleh karena itu memang, apalagi kita masih muda, Pak. Iya, iya. Sering yang namanya insomnia lah. Iya, iya. Tidur-tidur lat dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa ada berbagai hal yang telah disampaikan Morris Menteri dalam proses politik ini yang di dalamnya menjaga kesehatan. Beruntung Iya. pasangan saya juga masih cukup muda lah, Pak Erwin Nurangian, umurnya 46 tahun, saya 36 tahun. Sehingga kita yakin dan percaya bahwa gerak cepat kita berdoa mampu meyakinkan masyarakat untuk bisa menang Membawa Kota Bitung lebih lebih baik. baik lagi. Nah, lanjut ini Bung Ketua. Di saat sebagai anggota dewan, terus lagi menjadi calon wali kota saat ini, tentu agak banyak waktu keluar, sehingga sama keluarga mungkin akan berkurang. Pertanyaan saya, gimana Bung Geraldi menjaga keharmonisan rumah tangga antara urusan rumah, urusan partai, dan ini lagi di Pilwako Bitung. Pilwako ya, Iya. Pilkada Kota Bitung. Gimana cara membagi waktunya semuanya itu?
memang kan kalau mau bilang sempurna dalam hal membagi waktu, saya juga sampai detik ini masih merasa bersalah, Pak. Merasa bersalah kepada istri dan anak saya. Iya. Tapi saya bilang bahwa ingat dan percaya karena kita Bekerja untuk orang banyak. Gitu. menyentuh orang banyak dan juga kita berdua adalah sama-sama pelayan khusus, maka saya bilang salah satu bentuk pelayanan saya juga kan dengan adanya yang namanya tadi saya bilang bahwa kita mencoba untuk waktu lebih kepada masyarakat. Kalau karena istri saya juga adalah pelsus, dia memahami hal itu. Satu. Tapi yang kadang kala jadi masalah adalah anak. Iya. Karena anak saya yang paling tua itu umurnya 6 tahun. Sudah sekolah dia sekarang SD kelas 2. Dia ada cerita menarik waktu ketika saya jadi anggota DPRD. Iya. Kan itu di tahun 2019 dia baru sekitar umur 1 atau 2 tahun waktu itu. Karena saya banyaknya aktivitas. Dulu dia anak saya yang namanya Gia, dia itu enggak pernah bisa lepas dengan kita. Karena kan anak perempuan. Cinta pertamanya kan pasti ke bapaknya kan. Betul. Sehingga kalau mau tidur, dia pasti cari bapaknya. Yang masalahnya adalah ketika saya beraktivitas banyak di luar akhirnya, iya. apalagi di luar daerah dan juga sampai di masyarakat. Pernah satu kali saya pulang dia sudah kenal sama kita. Karena waktu itu sekitar umur 1 tahun lebih, mau sampai 2 tahun. Sehingga saya berpikir, rasa bersalah inilah yang masih sampai sekarang. Tapi beruntung istri saya mampu untuk dalam hal menutupi kekurangan saya. Sehingga kalau mau tanya bahwa apakah saya mampu membagi waktu, sering saya merasa bersalah kepada anak dan istri saya. Sehingga kadangkala ya mau disampaikan bahwa kalau mau bilang sempurna ya kadanglah adalah perselisihan dalam rumah tangga. Apalagi dalam proses politik ini. Dia nggak tahu kalau saya itu akan dicalonkan sebagai calon wali kota oleh PD Perjuangan. Dia tahu dari orang luar. Karena saya takut saat itu. Saya takut waktu itu. Memang kan gonjang-ganjing ini sudah 2 bulan sebelumnya. Oh, jadi Bung Ketua tidak sampaikan langsung ke... Tidak sampaikan langsung. Saya sampaikan langsung ketika sudah ada. Setelah Pak Oli menyampaikan saya secara pribadi. Nah situ. Tapi kan isu ini sudah sekitar 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya kan sudah dengar. Dia sempat tanya, kenapa saya tidak diberitahu lebih dulu? Saya bilang saya belum tahu. Namanya SK di PD Perjuangan 1 menit pun 1 detik bisa berubah. Sehingga saya tidak mau bilang. Belum ada kepastian. Belum ada kepastian itu pertama. Tapi yang kedua saya tidak ingin dia berpikir hal-hal yang tidak. Menambah beban. Biarkan itu saja saya. Sehingga dalam proses politik ini pun saya ingin menyampaikan bahwa kalau mau bilang sempurna dengan keluarga ya saya masih merasa bahwa saya masih banyak kurang. Tapi sampai sejauh ini anak dan istri saya masih tetap mendukung saya secara pribadi. Bung Geraldi masih banyak saya mau tanyakan, cuma saya dikode dibatasi oleh waktu. Oh boleh lah. Iya. Okay. Kita mau pasti akan banyak lagi berbincang-bincang di kesempatan lain. Mungkin setelah pada saat penetapan kita mungkin akan bincang-bincang lagi. Mungkin terakhir Bung Geraldi, closing statementnya kepada Tribuners. Oke, terima kasih. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa secara pribadi saya ingin punya niat bahwa ingin membangun kota. Sehingga kalau dalam proses politiknya saya ingin misalnya sampaikan begini. Di setiap proses kehidupan ini yang paling utama adalah niat dulu. 1. Yang kedua adalah ketika niat itu sudah jalan, maka adalah mempersiapkan diri. Sehingga muncul yang namanya kesempatan dari Tuhan. Sering orang sampaikan bahwa ini adalah suatu kemujuran. Saya tidak percaya yang namanya mujur atau kebetulan. Saya percaya bahwa di kesempatan tersebut saya sudah siap secara diri sendiri dan ketika Tuhan memberikan kesempatan itu. Nah, dalam proses ini pun politik pun saya percaya. Kadang-kadang orang bilang, mujur. Ada yang lain mungkin memikirkan bahwa kesempatan ini ngana mujur karena partai kasih. Tetapi saya pribadi bilang bahwa ketika saya mempersiapkan diri dan Tuhan mengizinkan kesempatan itu datang kepada saya. Sehingga dalam kesempatan ini pun saya ingin mengajak kita semua dalam hal pertama. 1, kita ingin kampanye itu politik itu menyenangkan. Politik gembira ini. Ya, karena yang namanya kan pesta. Ya. Yang kedua saya ingin sampaikan kepada para pendukung saya dan juga Pak Erwin, stop tentang hoax, bully. Stop itu. Yang ketiga, mari kita adu gagasan.
Sehingga saya tidak kalau dalam dengan kesempatan ini juga saya bilang gini, uji saya. Masih ada waktu masa kampanye, uji saya. Jangan dulu langsung menentukan. Jangan sampai dong bilang, kalau dalam bahasa Manado dibilang tusuk dalam karung. Saya tidak mau seperti itu. Uji dulu saya, lihat saya secara intelektual, secara mental, dan iman saya, bagaimana saya akan mencoba untuk membangun kota ini menuju yang lebih baik lagi. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih Bung Geraldi sudah memberikan banyak pencerahan dan memberikan banyak jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat juga ini. Tribun Manado mewakili sebagian pertanyaan publik. Terima kasih juga atas kesempatan boleh hadir di tempat ini. Saya merasa bangga ini. Siap, terima kasih Bung Ketua. Bung Geraldi, kami juga doakan semoga Bung Geraldi dalam perjalanannya ini diberikan kelancaran, kesehatan, dan selalu semangat terus. Amin. Demikian Tribuners perbincangan saya dengan calon wali kota Bitung, Bung Geraldi Mantiri, yang saat ini juga masih tercatat sebagai pimpinan di DPRD Kota Bitung. Semoga perbincangan kami memberikan banyak manfaat. Salam Tribun.